Inilah Sumatera Barat, negeri yang berbudaya dengan keelokan alamnya, persemboyan adat Basandi Syara dan Syara Basandi Kitabullah, menjunjung tinggi adat Minangkabau yang didasarkan nilai-nilai keislaman. Disinilah tempat berpadunya asa dan cita-cita dalam mewujudkan mimpi. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam yang memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang lahir sebagai pendidikan tinggi yang membuka cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan dan keagamaan. Menyemai calon-calon pemimpin bangsa menjadi wadah bagi peradaban cendekiawan muda yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Munar, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, batch 1 tahun 2025. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pagi ini sehat atau gimana? Sehat? Sehat. Jadi untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa. Doa mulai. Oke, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya alangkah bagusnya kita mulai pelajaran kita dengan bacaan satu surat, yaitu pada surat Ali Imran pada ayat 190 sampai ayat 191. Bolehlah coba kamu dengarkan, Bapak bacakan sebentar supaya kita bisa mengikuti bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Coba sama-sama kita 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sallallahu alaihi. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita sebagai warga negara Indonesia teringat dengan jasa-jasa pahlawan kita. Alangkah bagusnya kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Halo Halo Bandung. Kita sama-sama memulainya dengan lagu ini 1, 2, 3. Anak-anakku sekalian, apakah hadir semua kamu di sini? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau hadir, saya pun senang dan bangga dengan anak-anakku selaku generasi bangsa kita. Anak-anakku, siapa yang kira-kira yang tahu apa materi kita pada minggu yang lewat? Karena ini adalah materi yang akan datang. Silakan, siapa tahu? Saya Pak. Ya. Pembagi Islam, Pak. Iya, alhamdulillah. Memang itulah pelajaran kita pada minggu yang lewat, dan pada minggu pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi dan pelajaran yang baru, yaitu dengan tema, dengan materi kita toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Oke. Bahwa tujuan pembelajaran kita ya pasti kita lihat dulu kita. Satu adalah membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan manusia. Ya, ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kedua, dengan analisis ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebagai tujuan ketiga adalah membiasakan sikap toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kepada anakku, siapa kira-kira bisa menjawab dalam hal ini? Yaitu bagaimanakah situasi atau situasi apakah yang membutuhkan sikap toleransi? Ya, silakan. Situasi yang membutuhkan sikap saling toleransi yaitu pada kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi penting
Iya, alhamdulillah itu adalah merupakan satu jawaban dari ibadah. Ada yang lain kira? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi situasi yang membutuhkan sikap saling toleransi adalah situasi pada saat melaksanakan ibadah. Sikap ini dibutuhkan untuk saling menghormati orang yang sedang beribadah. Ya, itu adalah merupakan tanggapan dari Kemenlu yang paling kita tunggu adalah memang itulah sebetulnya sikap toleransi baik dari segi ibadah dan juga dari segi sosialnya. Mari kita nak menyaksikan video pada pagi hari ini dan diperhatikan mudah-mudahan tidak menjadi modal dan bahan untuk kamu apabila ada pertanyaan berikut ini. Ya, kita saksikan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-6, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu tentang toleransi, yaitu Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan hadis yang terkait. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang memelihara kehidupan manusia, Quran surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang terkait. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu mengkaji Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, pengertian toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata tolerance, yang berarti toleransi, kesabaran dan kelapangan dada. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tasamu. Kata tasamu yang secara bahasa berarti lemah dan lembut. Adapun menurut Dr. Kiai Hashim Syahdu Muhammad, tasamu berarti bergeser antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menegak rasa, menghargai dan sebagainya. Pesan yang terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan sebagai panduan, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Kemudian sebagai individu yang beriman, tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak, tanpa disertai dengan paksaan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghargai orang lain dalam semua perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, maka kalian juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi fondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Setelah kita mendengarkan dan melihat tadi, itu video kita masalah toleransi. Satu, ada kerukunan, kedua, memelihara kehidupan manusia. Kita lihat
tidak saling mengejek, tapi menghargai hari besar umat lain, namun tidak boleh ikut serta dalam perayaannya. Itu tergantung kepada agama masing-masing dan individu masing-masing. Yang kedua, tidak saling menghina suku dan budaya, tidak memandang tinggi suku dan budaya sendiri. Jadi ini yang harus kita tanamkan pada hati kita, bahwa macam-macam tradisi adalah tidak saling mengejek lainnya dan tidak saling menghina suku ataupun yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam tradisi tadi adalah musyawarah agar mendapat kesepakatan, menghargai perbedaan pendapat dan saling membantu. Itulah sebetulnya toleransi yang sebagusnya, musyawarah agar mendapat kesepakatan, menghargai perbedaan pendapat dan saling membantu. Toleransi juga harus diterapkan pada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Bila untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menumbuhkan sikap toleransi, tidak menggunjing atau tidak gibah, menanamkan sikap empati atau peduli, membiasakan diri untuk berbicara dengan baik dan santun tanpa menyinggung orang lain, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita membuat kelompok dulu sebanyak 3 kelompok ya. Jadi dipersilakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 membuat dan membentuk kelompok masing-masing. Ya, dipersilakan. 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia bersatu padu dengan semangat juang, tak kenal menyerah. Kita meraih merdeka, bangsa yang mulia. Merdeka, merdeka, tanah air tercinta. Ini kelompok satunya. Dan ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Oke, kita jalan solusinya untuk memberikan jawaban dari kelompok. Anak-anak sekalian, untuk melanjutkan daripada pertanyaan tadi pada hari ini dan saat ini, kita akan mengadakan untuk mempertanggungjawabkan hasil jawaban masing-masing ke depan. Jadi Bapak minta untuk kelompok 1 agar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang pertama, wa minhum dengan hukum bacaan isyarat tauhid. Dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf A. Yang kedua, ma yu'minu dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf Ya. Yang ketiga, wa minhum man dengan hukum bacaan idgham mim. Dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf Mim. Yang keempat, mala dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf Lam. Yang kelima, bil mufsidina dengan hukum bacaan mat alif disukun. Dikarenakan mat tabi'i berada di akhir kalimat atau waqaf. Yang keenam, wa in kadzabuka dengan hukum bacaan ikhfa. Dikarenakan nun mati bertemu dengan huruf Kaf. Yang ketujuh, amali dengan. Dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf Ain. Yang kesembilan, antum bari'una dengan hukum bacaan ikhfa sabawi. Dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf Ba. Yang kesepuluh, mimma a'malu dengan hukum bacaan gunnah. Dikarenakan min berstasi. Yang ke-11, ta'maluna dengan hukum bacaan mat alif disukun. Dikarenakan mat tabi'i berada di akhir kalimat atau waqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kami minta kepada kelompok 2 agar maju ke depan perwakilan daripada kelompok 2. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna arti atau arti dari penggalan ayat yang akan dibacakan oleh Asri dan Dian. Yang pertama, wa minhum yang artinya. Dan di antara mereka Yang kedua, man yang artinya. siapa yang Yang ketiga, yu'minu. dia beriman Yang keempat, bihi. kepada Yang kelima, wama. dan tidak Yang keenam, rabbuka. dan Tuhanmu Yang ketujuh, a'lamu. lebih mengetahui Yang kedelapan, bil mufsidin. dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kesembilan, wa'in. Dan jika Yang kesepuluh, kadzabuka. dan Tuhanmu Muhammad, Yang ke-11, fakul. maka kerjakanlah Yang ke-12, li. bagiku Yang ke-13, amli. pekerjaanku, Yang ke-14, walakum. dan bagi kalian Yang ke-15, amalukum. pekerjaan kalian, Yang ke-16, antum. kamu, Yang ke-17, bariyuna. tidak bertanggung jawab Yang ke-18, mimma. dari apa Yang ke-19, a'malu. aku kerjakan, Yang ke-20, wa'ana. dan aku Yang ke-21, bariun. tidak bertanggung jawab Yang ke-22, mimma ta'malun. dari apa yang kamu kerjakan. Kami akan menutup presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, saya persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Alsa. Pertanyaannya yaitu, apa pengertian dari toleransi menurut Quran Surah Yunus ayat 40-41? Jawabannya adalah, pengertian toleransi menurut Quran Surah Yunus ayat 40-41 berarti menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh kita. Bagaimana contoh toleransi menurut Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41? Contoh toleransi menurut Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41
menghormati keyakinan orang lain, bersikap adil dan bijaksana, tidak memaksakan keyakinan, dan menjalin hubungan baik dan menghindari konflik. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Elsa. Sebutkan pesan yang terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Pesan yang terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 adalah seruan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antar umat beragama. Ayat ini menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama dan setiap orang bebas memilih keyakinannya. Dan pertanyaan terakhir akan dijawab oleh kita. Apa batasan toleransi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar? Batasan toleransi yang tidak boleh dilanggar adalah dalam Islam yang tidak boleh dilanggar adalah segala bentuk tindakan yang melanggar akidah atau kepercayaan dasar Islam dan syariat atau hukum Islam. Toleransi tidak berarti membiarkan penyimpangan akidah atau pelanggaran syariat yang jelas. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah kita tadi melihat jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3 tadi, alhamdulillah mudah-mudahan jawabannya ya bagus. Kelompok 1 cukup bagus, kelompok 2 demikian juga, dan kelompok 3 ya bagus sekali. Ya, jadi mudah-mudahan kelompok demi kelompok adalah meningkat ilmu toleransinya dari minggu yang lewat, sudah dapat menguasai dan juga menyampaikan apa pengertiannya dan selanjutnya, dan insyaallah kita akan meningkatkan pengamalannya. Ya, jadi kita mendengar tadi semua jawaban dari anak kami, alhamdulillah semua dalam baik dan cukup memuaskan bagi kami sebagai guru. Jadi untuk saat ini Bapak berikan kesimpulan kepada kita seluruhnya bahwa dari tadi kita mulai dari video tersebut adalah membahas pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi berarti menghargai dan menghormati perbedaan, seperti menghargai baik perbedaan agama, suku, atau budaya. Dengan bersikap toleransi, kita dapat hidup rukun dan damai bersama orang lain. Selain itu juga, kita bisa menjaga kehidupan manusia seperti tidak penting sikap-sikap ini sesuai dengan ajaran Islam dan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, yang penuh dengan kedamaian. Inilah kesimpulan kita pada pelajaran kita kali ini. Selanjutnya adalah kita membuat beberapa pertanyaan kepada kamu nak. Mohon diambil buku tulisnya. Ya, tolong ditulis pertanyaan ini dan dapat dilaksanakan dan dibacakan dengan bagus. Oke, kita kasih waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah dan Bapak memberikan pertanyaan demi pertanyaan, alhamdulillah kepada anakku sudah terjawab dengan baik. Ya baik anak sekalian. Bagaimana pendapat kamu? Apakah anak kami semangat pada saat belajar? Semangat. Yang kedua, apakah anak kami puas dengan proses belajar pada hari ini? Jadi untuk pelajaran kita selanjutnya, nanti kita akan masuk ke materi pentingnya meningkatkan toleransi kita. Ya, mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Doa dimulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.